Pengadilan Negeri Bandung baru saja selesai menggelar sidang perdana pra-peradilan yang diajukan oleh kuasa hukum dari tersangka Peggy Setiawan dengan termohon Polda Jawa Barat. Sidang pra-peradilan dipimpin Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Pemohon beralasan penetapan status tersangka terhadap Peggy Setiawan tidak disertai bukti yang cukup kuat sehingga harus dibatalkan melalui sidang pra-peradilan. Sidang pra-peradilan seharusnya dimulai pada Senin pekan lalu, namun sidang diundur menjadi Senin 1 Juli hari ini karena pekan lalu termohon Polda Jawa Barat gagal hadir. Sidang hari ini baru saja selesai dan akan berlanjut besok dengan agenda jawaban dari pihak termohon yaitu Polda Jawa Barat. Besok termohon juga berencana akan membacakan replik. Ya, lalu apa yang menjadi fokus dari kuasa hukum Peggy Setiawan dalam gugatan pra-peradilan hari ini? Kita sudah bergabung bersama dengan kuasa hukum Peggy Setiawan, Yudia Alamsyah. Selamat siang, Mas Yudia. Selamat siang, Mbak. Baik, Mas Yudia, dalam persidangan, apa yang kemudian menjadi fokus dari kuasa hukum untuk bisa nantinya cukup kuat membatalkan penetapan status tersangka terhadap Peggy Setiawan? Iya, tadi pagi kami dari kuasa hukum Peggy Setiawan selaku pemohon pra-peradilan telah membacakan gugatan pra-peradilan kami. Ada beberapa poin yang menjadi sorotan kami bahwa kami berkeyakinan bahwa gugatan kami insya Allah akan dikabulkan karena ada banyaknya prosedural yang tidak dijalankan oleh pihak penyidik Polda Jabar dalam penangkapan maupun penahanan dari Peggy Setiawan, yaitu klien kami. Di antaranya yang pertama yaitu klien kami dari tahun 2016 sampai dengan ditangkap kemarin 2024 bahwa klien kami tidak pernah dipanggil untuk memberikan keterangan ataupun klarifikasi ataupun berstatus sebagai saksi. Akan tetapi klien kami langsung diambil dan dilakukan penahanan dan pemeriksaannya pun langsung berstatus tersangka. Nah, inilah yang perlu kami soroti bahwa kami punya peluang untuk melakukan suatu pra-peradilan. Ditambah lagi bahwa penyitaan-penyitaan yang dilakukan oleh penyidik juga tidak sesuai dengan prosedural. Ditambah lagi dengan data DPO yang disebar ataupun yang ditetapkan oleh penyidik Polda Jabar yang sudah tertuang dalam putusan pengadilan yang ingkrah bahwa data DPO yang telah tercantum dengan identitas klien kami yaitu Peggy Setiawan jauh berbeda. Nah, ini yang harus digarisbawahi bahwa data DPO dengan Peggy Setiawan ini adalah orang yang berbeda. Makanya kami sangat berkeyakinan bahwa gugatan peradilan ini layak untuk diterima oleh majelis hakim. Oke. Baik, kuasa hukum ini mengatakan bahwa penetapan tersangka Peggy ini tidak disertai dengan bukti yang cukup kuat begitu. Tapi apa saja yang kemudian sudah disiapkan oleh tim kuasa hukum begitu? Apakah akan menghadirkan saksi kunci atau lain sebagainya nanti di sidang berikutnya? Ya, kami sudah mempersiapkan jauh-jauh hari dan hari ini juga kami matangkan semuanya. Kami akan memberikan pembuktian baik dokumen-dokumen yang terkait dengan penangkapan dan untuk dokumen-dokumen untuk membantah dalam penetapan tersangka tersebut. Yang kedua, kami juga mempersiapkan saksi-saksi fakta lah yang menyatakan bahwa itu bukan Peggy Setiawan yang sebagai pelaku dari perkara Vina dan Eki. Yang kedua, kami juga mempersiapkan ahli-ahli
untuk memperkuat gugatan pra peradilan kami. Baik. Baik, kita juga sudah bergabung dengan pakar hukum pidana, Bapak Jamin Ginting. Selamat siang, Pak Jamin. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yudya ya, kuasa hukum dari Peggy Setiawan, ada keraguan begitu dengan dua alat bukti yang kemudian menetapkan Peggy Setiawan menjadi tersangka. Kemudian juga ada malprosedur, tadi disampaikan bahwa Peggy Setiawan tidak diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi, lalu kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Nah, apakah Anda juga melihat adanya ketidaksesuaian prosedur dalam penanganan ataupun penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan ini? Ya, dalam kasus ini kan yang dipermasalahkan terkait dengan penetapan tersangka dan penyitaan, begitu ya. Nah, penetapan tersangka itu perlu dua alat bukti. Alat bukti itu sesuai dengan apa yang nantinya dituntut atau didakwakan kepada tersangka ini. Nah, kalau alat buktinya tersebut tidak cukup, maka penetapan tersangkanya harusnya belum dilakukan. Harusnya dilakukan dulu penyelidikan dan penyidikan sehingga orang ini bisa dijadikan tersangka dengan dua alat bukti yang benar-benar mempunyai kualitas. Nah, saat ini yang dihadirkan oleh para pemohon pra-peradilan ini adalah hanya terkait dengan adanya foto dan juga terkait dengan adanya kartu keluarga dan surat ijazah. Nah, itu bukan menunjukkan dia pelaku begitu. Dia sebagai Peggy yang pada Setiawan benar, tapi kalau Peggy Peron kan belum tentu. Dan apakah Peggy Setiawan ini adalah pelaku? Nah, itulah yang harus dibuktikan dengan yang saya sebut sebagai scientific crime investigation. Itu yang saat ini belum dan tidak dilakukan. Kalau otopsi itu memang terkait dengan investigation crime scientific, tapi permasalahannya euthanasia itu dilakukan 10 hari setelah orang itu dikubur begitu, dan itu tidak bisa membuktikan apakah benar Peggy Setiawan yang saat ini ada maaf itu waktu dia juga melakukan pemerkosaan, spermanya sama nggak dengan apa yang ada sekarang ini, dan itu akan menunjukkan DNA. Jadi kalau kasus-kasus pembunuhan begini, kalau nggak ada scientific crime investigation itu sangat lemah, Mbak, begitu. Oke. Itu yang dikatakan oleh Mas Jamin Ginting. Mas Yudya mungkin bisa ditanggapi, ini tidak begitu kuat begitu barang bukti yang kemudian disediakan oleh tim kuasa hukum Peggy. Mungkin bisa dijawab nanti usai jeda. Mas Yudya, kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia yang akan kembali saat lagi untuk Anda. Ya, kita lanjutkan dialog kita bersama dengan narasumber, yakni kuasa hukum Peggy Setiawan dan juga pakar hukum pidana, ada Mas Yudya dan juga Pak Jamin Ginting. Saya mau kembali ke Mas Yudya. Mas Yudya, ini berdasarkan pernyataan tadi yang disampaikan oleh Pak Jamin Ginting yang justru menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy ini memang tidak sesuai prosedur, begitu bisa disimpulkan kurang lebih seperti itu. Mas Yudya, ini bisa jadi memberikan keuntungan gitu untuk pihak Peggy Setiawan. Optimiskah Anda dan juga tim kuasa hukum untuk bisa menangkan sidang pra peradilan ini? Ya, Mbak, karena kami dari awal juga sudah menilai bahwa perkara ini, penangkapan terhadap klien kami Peggy Setiawan ini sangatlah dipaksakan tanpa kehati-hatian dari penyidik Polda, lalu adanya statement-statement yang menurut kami ini sudah bertentangan dengan hukum. Nah, dengan adanya pra peradilan yang minggu kemarin ditunda, kami juga satu sisi mendapatkan kecewaan, satu sisi juga mendapat kabar baik lah, di mana pihak Kejaksaan Tinggi Bandung pun masih mengembalikan berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik Polda Jabar dengan P18. Nah, ini sebuah sinyal bahwa berkas tersebut dikembalikan ke penyidik Polda Jabar, bahwa dengan P18 ini, bahwa berkas tersebut belumlah memenuhi syarat formil dan material. Nah, inilah yang kami menjadi memperkuat bahwa perkara ini sangatlah dipaksakan, dan kami mudah-mudahan hakim pun profesional dan netral, menjunjung tinggi rasa keadilan. Mudah-mudahan bisa memberikan keadilan
yaitu membebaskan klien kami Peggy Setiawan terhadap perkara ini. Baik. Saya mau ke Pak Jamin. Pak Jamin, ini kalau misalnya kita masih berbicara hari ini ya, kita masih menunggu juga jawaban dari pihak tergugat begitu ya, dari Polda Jawa Barat, nanti seperti apa pembuktian dari mereka. Tapi kalaupun nanti misalnya Peggy Setiawan kemudian memenangkan pra-peradilan, apakah nanti bisa menggugurkan penetapan status tersangkanya, dan apakah nanti akan juga membatalkan di sidang perkara pokoknya? Apakah ini berkaitan pra-peradilan dengan sidang perkara pokoknya nanti, Pak? Ya, ini kan terkait dengan tidak sahnya penetapan tersangka karena tidak cukupnya bukti yang dihadirkan. Nah, kalau nanti sudah dinyatakan oleh majelis hakim penetapan tersangkanya tidak sah, otomatis batal demi hukum. Kalau batal demi hukum, statusnya bukan tersangka lagi. Nah, kalau statusnya bukan tersangka lagi, maka pokok perkaranya ya nggak akan dimasukkan ke dalam pengadilan untuk diperiksa. Nah, bisa juga dengan adanya putusan penetapan tersangka tidak sah karena kurang cukup bukti, Polda mencari lagi alat bukti baru, bukan alat bukti tidak ada ya, alat bukti baru untuk menunjukkan apa benar Peggy Setiawan ini adalah Peggy Terong yang disebutkan itu dan dia pelakunya. Nah, dengan sprindik baru. Nah, dengan sprindik baru dari awal lagi dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang benar. Nah, dari situlah baru nanti bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jadi bukan berarti dengan tidak lagi dibatalkannya ini dia tidak bisa jadi tersangka, bisa sepanjang ada bukti baru yang menunjukkan kalau dialah pelaku yang bisa ditetapkan sebagai tersangkanya. Tetapi kalau sudah ditetapkan batal terdakwanya, dia nggak bisa lagi dimasukkan dengan penetapan tersangka ini ke pengadilan pokok diperiksa begitu, Mbak. Oke, Pak Jamin, ini kalau kita menyoroti bagaimana kemudian pihak kepolisian bertindak begitu atas penetapan dan juga penangkapan terhadap Peggy Setiawan. Nah, ini kan Peggy Setiawan belum ada pemeriksaan sebelumnya begitu, kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Prosedur yang ideal sebetulnya seperti apa, Pak Jamin? Ya, kalau kita lihat alur ceritanya yang sepanjang saya ketahui, penangkapan itu sudah dilakukan, ya, penangkapan. Lalu dalam hari yang sama setelah penangkapan lalu dilakukan penahanan. Kalau dilakukan penahanan berarti kan statusnya sudah ditingkatkan ya dari penyidikan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka baru ditahan. Nah, pada hari yang sama, apakah pada hari yang sama itu juga orang ini diperiksa sebagai saksi, sorenya sebagai tersangka, kan begitu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Yang nggak ada berarti proses penyelidikannya, bukan penyidikannya. Nah, dalam konteks putusan MK 21 mengatakan kalau orang mau dijadikan tersangka harus terlebih dahulu sudah diperiksa sebagai saksi. Nah, setelah dia diperiksa sebagai saksi, barulah boleh ditetapkan sebagai tersangka. Kalau dia belum pernah diperiksa sebagai saksi, maka penetapan tersangkanya tidak sah, begitu aturannya. Nah, nanti tinggal Polda daripada Jawa Barat ini membuktikan kalau sebenarnya mereka sudah pernah nggak atau belum pernah nggak memeriksa sebagai saksi. Tapi menurut saya, alibi yang paling masuk yang mungkin disampaikan yaitu pada tanggal 21 Agustus itu, waktu mereka memeriksa, di dalam keterangannya mungkin dijadikan sebagai saksi, baru sorenya sebagai tersangka, demikian. Baik, saya kembali ke Pak Yudhya Alamsyah. Pak, apakah kemudian juga dalam gugatan Anda atau tim kuasa hukum ini juga mencantumkan gugatan kompensasi jika misalnya Peggy Setiawan ternyata memenangkan pra-peradilan ini? Dan apa kompensasi yang diharapkan dari tim kuasa hukum? Ya, atas nanti pada dikabulkannya gugatan kami, ini juga kan serta-merta bahwa klien kami maupun keluarga klien kami ini sangat dirugikan dalam hal telah dilakukannya penahanan, nama baik juga tercoreng. Nah, ini yang akan kami pikirkan bahwa harus ada kompensasi negara dari kepolisian yang telah melakukan penahanan secara tidak sah, Mbak. Oke,
Baik, itu yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Tapi mungkin Mas Yudya bisa cerita sedikit apa yang kemudian akan dilakukan dalam sidang-sidang berikutnya. Tadi disampaikan akan menghadirkan saksi fakta. Saksi fakta yang seperti apa yang akan dihadirkan? Ini juga akan mengungkap apa, Mas? Mungkin bisa disampaikan lebih detail, Mas Yudya? Ya, agenda pembuktian ini kami juga kan memberikan dokumen-dokumen surat lah yang berhubungan dengan penguatan terhadap gugatan para peradilan kami. Dan kami juga mempersiapkan saksi-saksi yang terkait dengan Peggy Setiawan, itu saksi-saksi fakta di lapangan, dan saksi ahli. Kami juga mengundang ahli untuk memperkuat alibi hukum kami bahwa di dalam gugatan pra peradilan ini bahwa penyidik telah melanggar SOP yang dilakukan penangkapan dan penahanan serta penetapan status dari Peggy Setiawan. Baik, Pak Jamin, kalau misalnya kompensasi itu tuh bisa dalam bentuk apa saja, Pak? Kalau dalam kasus seperti ini? Kasus seperti ini ya tentu ganti rugi ya terkait dengan tapi ganti rugi kan negara sudah menentukan sendiri besarannya begitu ya, jadi besarannya itu nggak besar-besar sekali, negara namanya uang negara ya, sudah diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah terkait dengan ganti rugi dan kompensasi, kecuali kalau dia pernah dilaporkan ke LPSK. Nanti LPSK yang akan menghitung nilai kerugian dan kompensasi akibat korban yang salah tangkap ini begitu. Tapi kan saat ini belum ada laporan ke LPSK terkait dengan pelaku yang dianggap sebagai korban ini terkait dengan kerugian yang dialaminya. Dan saya juga tadi nggak melihat adanya dalam permohonannya permohonan ganti rugi. Mungkin nanti setelah ini bisa saja dia mengajukan terpisah gitu dengan proses pra peradilan lagi. Tapi kelihatannya sangat jarang ya dilakukan seperti itu begitu. Baik, nanti kita akan lihat jalannya sidang pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan di sidang-sidang berikutnya sampai dengan hari Senin depan putusan atas sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Terima kasih banyak Mas Yudya atas waktunya dan juga Pak Jamin Ginting. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang Bapak.